Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, calon-calon pengemban gelar Husnul Khotimah yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 12 peristiwa dan tanda-tanda menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal merupakan momen sejarah paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebab pada hari tersebutlah Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Nabi akhir zaman lahir dari pasangan ayah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Aminah. Dan Abdullah ayah beliau telah wafat saat ibunya mengandung di usia 7 bulan. Bagi umat Islam, bulan ini populer dengan istilah bulan Maulud yang merupakan bulan paling dinanti-nanti dan sangat istimewa. Sepanjang bulan ini, kenduri baik di rumah maupun di masjid tak pernah berhenti. Acara zikir dan pembacaan maulid pun bergema di mana-mana sebagai wujud buah kecintaan dan kerinduan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber inspirasi dan teladan utama bagi umat Islam dalam menjalani setiap langkah kehidupannya di dunia ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ketika itu, kota Mekah sedang dilanda kecamuk ancaman perang. Pasukan Abrahah al-Ashram menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, rencana Abrahah gagal sebab pasukannya ditaklukkan oleh burung ababil yang tiba-tiba memenuhi seluruh langit kota Mekah. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi saat mendekati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pasukan gajah dan burung ababil. Karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, Raja Abraha merasa kesal sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyayanginya, namun gereja tersebut malah diabaikan oleh orang-orang. Begitu marahnya hingga Raja Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan pasukan gajah, Raja Abraha yang dipimpin oleh Abu Ruhal diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka dan berpijar. Yang kedua, api Majusi padam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Majusi menganggap api sebagai Tuhan dan menyembahnya. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, api tersebut seketika mati. Orang-orang Majusi berusaha menyalakan apinya lagi, namun tidak menyala. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW,
para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang berusaha mencuri dengar berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Ketika para jin dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul pada Raja Iblis dan berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik." Raja Iblis menjawab, "Menyebarlah kalian di muka bumi dari barat sampai timur dan lihatlah dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi." Mereka lalu menyebar. Setelah mengelilingi bumi dari timur ke barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak oleh mereka Nabi kita sedang dikelilingi para malaikat dan memancar cahaya dari dirinya sehingga mencuat ke langit. Sedangkan para malaikat itu saling memberi ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras, telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya. Yang keempat, bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya begitu terang tepat di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat dan di antara mereka ada yang berseru, "Nabi penutup zaman sudah lahir." Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala telah menggambarkan kepada kaum Musa tentang saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu lihat ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya, menandakan bahwa Rasulullah SAW telah lahir." Dan benar, ketika Muhammad SAW lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Maka para ahli kitab itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah itu telah lahir ke dunia, namun mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. Yang kelima, salam dari burung-burung. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia, burung-burung indah berterbangan di atas langit kota Mekah dan saling berkicau seakan-akan memberi salam sejahtera kepada kelahiran Nabi akhir zaman. Yang keenam, pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam Injil, kitab suci kaum Nasrani, digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwa apabila pohon kurma yang kering mengeluarkan dedaunan, maka itu menandakan lahirnya Rasulullah SAW ke dunia. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, pohon kurma yang kering dan layu kemudian menjadi segar, keluar daun dan berbuah. Melihat hal itu, kaum Nasrani pun mengetahuinya bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil telah lahir ke dunia. Namun hal itu juga mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka. Hal itu benar terjadi dan orang-orang Yahudi pun juga menyembunyikan karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Bani Israel. Yang ketujuh, mata air kering memancar kembali. Di dalam kitab Jabur, kitab suci Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan bahwa tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia. Namun
Kembali sebab kedengkian orang-orang Yahudi juga menyembunyikan tanda-tanda yang mereka ketahui. Yang kedelapan, berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah sebanyak 360 berhala tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada Zat yang merajai alam ini. Yang kesembilan, suara dari Ka'bah. Terdapat suara lain yang datang dari Ka'bah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yaitu katakanlah telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Yang kesepuluh, Ibunda Aminah tidak merasa letih selama mengandung putranya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aminah tidak merasa letih karena kandungannya, padahal umumnya setiap wanita yang hamil akan merasa letih payah karena kandungannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisatul Anbiya diriwayatkan bahwa ketika Aminah mengandung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang melahirkan. Ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi para nabi-nabi yang terdahulu dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Di bulan pertama, Ibunda Aminah didatangi Nabi Adam alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Bulan kedua, Bunda Aminah didatangi Nabi Idris alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan mendapat derajat mulia paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ketiga, Bunda Aminah didatangi Nabi Nuh alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Bulan keempat, Bunda Aminah didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan kelima, Bunda Aminah didatangi Nabi Ismail alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Bulan ke-6, Bunda Aminah didatangi Nabi Musa alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ke-7, Bunda Aminah didatangi Nabi Daud alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kausar. Bulan ke-8, Bunda Aminah didatangi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Bulan ke-9, Bunda Aminah didatangi Nabi Isa alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Para nabi yang hadir di mimpi Bunda Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika anak itu lahir, maka namai sang anak dengan nama Muhammad yang berarti terpuji, sebab anak itu kelak akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Firasat mengenai penamaan Muhammad itu pun terbesit di hati mertuanya Abdul Muthalib, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Ketika orang-orang Mekah bertanya, mengapa
ia dinamai Muhammad dan bukan nama para leluhur-leluhurnya. Lantas Abdul Muthalib menjawab, aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Yang ke-11, tamu agung penghuni surga. Bunda Aminah merasa tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba saat malam hari. Ketika itu mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram, sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW datanglah 4 wanita cantik dari surga. Keempat wanita tersebut memberi salam dan menyebut dirinya Siti Hawa, ibunda seluruh umat manusia, Siti Sarah, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Aisyah binti Mujahim, istri Fir'aun, dan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. 12. Bunda Aminah tidak merasa sakit saat melahirkan. Bunda Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal waktu itu belum ada obat bius sehingga melahirkan benar-benar secara alami. Itulah tanda-tanda dan peristiwa istimewa dari menjelang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh itu semua adalah bukti nyata bahwa Muhammad SAW adalah manusia pilihan, utusan yang jadi penghulu para nabi, dan beliau sebaik-baiknya manusia. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.